Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Safa Safina dengan NIM 24050800006 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul Dampak Teknologi dan Etika dalam Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 untuk menempuh tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Berikut adalah penjelasannya. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan mengevaluasi teknologi serta informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab. Ini mencakup berbagai keterampilan mulai dari mengoperasikan perangkat teknologi, memahami cara kerja internet, hingga menilai keabsahan dan keamanan informasi yang ditemukan secara online. Pentingnya literasi digital tidak bisa dilebih-lebihkan di era teknologi yang terus berkembang ini. Literasi digital adalah fondasi untuk kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari pendidikan hingga karir. Selain itu, literasi digital juga melindungi individu dari risiko kejahatan siber dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara digital. Literasi digital memungkinkan kita untuk berpartisipasi secara aktif, aman, dan cerdas dalam lanskap digital yang terus berkembang. Literasi digital juga bertujuan untuk membantu individu mengevaluasi informasi secara kritis, mengidentifikasi berita palsu, dan memahami konten digital dengan cerdas. Untuk membantu individu mengevaluasi informasi secara kritis, mengidentifikasi berita palsu, dan memahami konten digital dengan cerdas. Selain itu, literasi digital mempunyai beberapa manfaat yaitu dengan literasi digital, seseorang bisa lebih paham cara melindungi data pribadi dan menghindari risiko kejahatan digital seperti phishing atau malware. Literasi digital membantu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, seperti penggunaan aplikasi manajemen proyek, kolaborasi, dan otomatisasi tugas dan memungkinkan individu mengakses berbagai informasi dan sumber belajar secara cepat dan mudah melalui internet. Setelah mengetahui pengertian literasi digital, saatnya kita masuk ke rumusan masalah. Yaitu, yang pertama adalah bagaimana konsep revolusi industri 4.0 dan society 5.0 berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat modern. Berikut adalah penjelasannya. Konsep revolusi industri 4.0 dan society 5.0 membawa dampak besar pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat modern. Berikut adalah beberapa dampaknya. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan otomatisasi, pertukaran data, dan konektivitas yang ditingkatkan melalui teknologi seperti Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan, AI, dan komputasi awan. Dampaknya meliputi perubahan sosial. Teknologi ini mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia kini diotomatisasi, yang dapat meningkatkan efisiensi tetapi juga menimbulkan tantangan seperti pengangguran. Perubahan ekonomi. Revolusi Industri 4.0 mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Namun, ini juga menuntut tenaga kerja yang lebih terampil dan adaptif. Perubahan budaya. Teknologi digital mengubah budaya kerja dan gaya hidup. Misalnya, bekerja dari jarak jauh menjadi lebih umum, dan ada peningkatan dalam penggunaan teknologi untuk hiburan dan komunikasi. Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep yang lebih maju yang mengintegrasikan teknologi canggih dengan kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berpusat pada manusia. Dampaknya meliputi perubahan sosial. Society 5.0 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Ini mencakup penggunaan AI dan IoT untuk menciptakan kota pintar yang lebih aman dan efisien. 4. Perubahan ekonomi. Society 5.0 mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang bisnis baru dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Perubahan budaya. Konsep ini juga mempengaruhi budaya dengan mendorong inovasi dan kreativitas. Teknologi digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Secara keseluruhan, kedua konsep ini membawa perubahan besar yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Namun, penting untuk mengatasi tantangan yang muncul, seperti kesenjangan digital dan masalah privasi, untuk memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua orang. Rumusan masalah yang kedua adalah, apa saja dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi digital, seperti IoT, Big Data, dan kecerdasan buatan, AI, terhadap sumber daya manusia dan alam? Kemajuan teknologi digital seperti Internet of Things, IoT, Big Data, dan kecerdasan buatan, AI, membawa dampak yang signifikan terhadap sumber daya manusia dan alam. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatifnya.
Dampak positif. 1. Efisiensi dan produktivitas. Teknologi digital meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, seperti industri, kesehatan, dan pendidikan. Misalnya, IoT memungkinkan otomatisasi proses industri, sementara AI membantu dalam diagnosis medis yang lebih cepat dan akurat. 2. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Big Data memungkinkan analisis data dalam jumlah besar untuk menghasilkan wawasan yang lebih mendalam. Ini membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik dan strategis. 3. Inovasi dan kreativitas. Teknologi digital mendorong inovasi dan kreativitas dengan menyediakan alat dan platform baru untuk pengembangan produk dan layanan. 4. Pengelolaan sumber daya alam. Teknologi seperti IoT dan Big Data dapat digunakan untuk memantau dan mengelola sumber daya alam dengan lebih efisien, seperti dalam pertanian presisi dan pengelolaan air. Dampak negatif. 1. Privasi dan keamanan. Penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan keamanan data. Serangan siber dan pencurian data menjadi ancaman yang semakin serius. 2. Ketergantungan teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik, seperti kecanduan teknologi dan kurangnya interaksi sosial. 3. Pengangguran. Otomatisasi dan AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan peningkatan pengangguran di beberapa sektor. 4. Dampak lingkungan. Produksi dan pembuangan perangkat teknologi dapat berdampak negatif pada lingkungan, seperti peningkatan limbah elektronik dan konsumsi energi yang tinggi. Teknologi digital membawa banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan dampak positifnya lebih besar daripada dampak negatifnya. Masalah yang ketiga adalah bagaimana penerapan teknologi digital seperti e-commerce dan AI dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan etika dalam dunia siber. Penerapan teknologi digital seperti e-commerce dan kecerdasan buatan, AI, memang membawa banyak manfaat bagi efisiensi ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan etika dalam dunia siber. Berikut adalah beberapa dampak positif dan tantangan etika yang muncul. Dampak positif. 1. Efisiensi operasional. E-commerce dan AI memungkinkan otomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kecepatan serta akurasi layanan. Misalnya, AI dapat digunakan untuk mengelola inventaris secara otomatis, memprediksi permintaan pasar, dan memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. 2. Akses pasar yang lebih luas. E-commerce membuka peluang bagi bisnis kecil dan menengah untuk menjangkau pasar global tanpa harus memiliki toko fisik. Ini meningkatkan daya saing dan peluang pertumbuhan ekonomi. 3. Pengambilan keputusan yang lebih baik. AI dan analisis data besar, Big Data, memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan real-time. Ini membantu dalam mengidentifikasi tren pasar, memahami perilaku konsumen, dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Tantangan etika. 1. Privasi dan keamanan data. Pengumpulan dan analisis data besar oleh AI menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data pengguna. Ada risiko data pribadi disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Bias dan diskriminasi. Algoritma AI dapat mengandung bias yang tidak disengaja, yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Misalnya, algoritma perekrutan yang bias dapat mengesampingkan kandidat berdasarkan gender atau ras. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Keputusan yang dibuat oleh AI seringkali sulit dipahami oleh manusia, yang menimbulkan masalah transparansi dan akuntabilitas. Pengguna dan regulator mungkin kesulitan untuk memahami bagaimana dan mengapa AI membuat keputusan tertentu. 4. Ketergantungan teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir kritis dan membuat keputusan independen. Ini juga dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor-sektor tertentu karena otomatisasi. Secara keseluruhan, meskipun teknologi digital seperti e-commerce dan AI membawa banyak manfaat bagi efisiensi ekonomi, penting untuk mengatasi tantangan etika yang muncul untuk memastikan penggunaan teknologi yang adil dan bertanggung jawab. Terakhir, permasalahan yang keempat adalah apa saja prinsip etika dan aturan hukum yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi informasi, terutama terkait dengan UU Nomor 11 Tahun 2008, dan apa konsekuensi hukum bagi pelanggar? Penggunaan teknologi informasi harus memperhatikan prinsip etika dan aturan hukum untuk memastikan keamanan, privasi, dan tanggung jawab. Berikut adalah beberapa prinsip etika dan aturan hukum yang relevan, terutama terkait dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Prinsip etika dalam penggunaan teknologi informasi. 1. Privasi. Menghormati privasi individu dengan tidak mengakses, menggunakan, atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. 2. Keamanan. Melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah, kerusakan, atau pencurian. 3. Transparansi. Menyediakan informasi yang jelas dan jujur tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. 4. Tanggung jawab. Bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku.
5. Keadilan, menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa teknologi digunakan secara adil dan merata. Aturan hukum dalam UU Nomor 11 Tahun 2008. UU Nomor 11 Tahun 2008 mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk 1. Informasi dan dokumen elektronik, pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum. 2. Transaksi elektronik, pengaturan tentang transaksi elektronik yang sah dan diakui secara hukum. 3. Perlindungan data pribadi, perlindungan terhadap data pribadi pengguna teknologi informasi. 4. Perbuatan yang dilarang, larangan terhadap tindakan yang merugikan, seperti penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, dan akses ilegal ke sistem elektronik. Konsekuensi hukum bagi pelanggar. Pelanggaran terhadap UU ITE dapat mengakibatkan sanksi pidana dan denda. Beberapa contoh konsekuensi hukum bagi pelanggar meliputi 1. Pelanggaran privasi dan keamanan data, hukuman penjara hingga 8 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah untuk pengrusakan dokumen elektronik milik orang lain. 2. Penyebaran informasi palsu atau pencemaran nama baik, hukuman penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal 750 juta rupiah. 3. Akses ilegal ke sistem elektronik, hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal 600 juta rupiah. Dengan mematuhi prinsip etika dan aturan hukum ini, kita dapat menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab dan aman, serta menghindari konsekuensi hukum yang merugikan. Kesimpulan yang didapat dari materi kali ini adalah, Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja dan berinteraksi melalui otomatisasi dan teknologi canggih seperti IoT dan AI, yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti pengangguran dan perubahan budaya kerja. Teknologi digital seperti IoT, Big Data, dan AI meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, dan mendorong inovasi serta kreativitas. Namun juga menimbulkan tantangan seperti pelanggaran privasi, ketergantungan teknologi, pengangguran, dan dampak lingkungan. E-commerce dan AI meningkatkan efisiensi ekonomi dengan otomatisasi proses bisnis dan akses pasar yang lebih luas, tetapi juga menimbulkan tantangan etika seperti privasi dan keamanan data, bias dan diskriminasi, transparansi dan akuntabilitas, serta ketergantungan teknologi. Penggunaan teknologi informasi harus memperhatikan prinsip etika seperti privasi, keamanan, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan, serta mematuhi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, yang mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi dan larangan terhadap tindakan yang merugikan, dengan pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi pidana dan denda yang signifikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.